Shalom. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat sore dan selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan sore malam hari ini, mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati, pikiran, seluruh kehidupan kita untuk kita mau datang di dalam hadirat Tuhan, untuk kita mau datang menyembah Dia, memuji Dia, untuk kita mau datang mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi untuk kita mau datang menyerukan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore malam hari ini, kita satukan hati kita, kita serahkan seluruh ibadah kita pada sore malam hari ini, agar benar-benar hadirat Tuhan kita rasakan. Bapa di dalam surga, pada sore malam hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kepada kami kemurahan untuk kami dapat datang di dalam hadirat-Mu, untuk kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kami memujikan, menyembah Engkau, memuliakan, meninggikan Engkau pada malam hari ini, biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami. Ampuni kami Tuhan, bila Engkau masih dapati kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni dan biarlah darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kehidupan kami. Pada malam hari ini kami masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Engkau berhadirat, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami ketika mengakhiri ibadah kami nanti, kami merasakan keubahan hidup. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan, kami merasakan berkat Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan bila masih ada kuasa iblis, kuasa setan yang ingin mengganggu, mencuri konsentrasi kami dalam kami menyembah Engkau, kami mendengarkan firman-Mu, kami bersatu hati pada malam hari ini, kami patahkan, kami usirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya darah Yesus yang membungkus. Dan kami percaya Tuhan, sore malam hari ini Engkau akan melawat setiap kami, baik tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Dan biarlah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita membawa seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Sebab hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau katakan masuk hadirat Tuhan dengan korban pujian pada malam hari ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhias kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pujikan sekali lagi. Katakan masuk hadirat-Mu. Masuk Ya Yesus. hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami Kami datang sembah. menyembah-Mu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat setiap pemeliharaan-Mu, buat setiap anugerah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat perkenanan Terima dalam kasih kehidupan kami. Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Syukur, terima kasih. Biarlah sembah kami ini Haleluya. menyenangkan hati Tuhan. Biar kami bawa korban pujian kami Tuhan. Biar kami bawa korban pengagungan kami di hadapan-Mu. Karena hanya Engkau-lah yang layak kami tinggikan. Engkau adalah Allah yang layak kami puja. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat waktu yang baik yang Tuhan sediakan buat kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami masuk dalam hadirat-Mu dengan segala korban pujian kami. Dengan seluruh kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami ada hanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Benar Tuhan. Itulah pengakuan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita pujikan sekali lagi. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan
itulah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Karena itu kami bersyukur pada malam hari ini. Sebelum kami lebih lanjut, lebih dalam lagi menyembah Engkau. Sebelum kami lebih dalam lagi memuji, memuliakan Engkau. Biarlah kami pada malam hari ini kami mau duduk diam. Mendengarkan sebagian kecil firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu ini dapat menjadi landasan untuk kami datang lebih dalam menyembah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ketika Engkau ada bersama kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan terus bersama kami. Karena itu pada malam hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, merendahkan setiap kehidupan kami. Dan berbicaralah kepada kami Tuhan. Layakkan kami, berikan hikmat kepada kami ya Roh Kudus. Agar kami dapat mengerti setiap isi hati Tuhan untuk kehidupan kami semua. Urapi hamba, kuasai lidah, mulut, seluruh pikiran, seluruh tubuh, jiwa, roh ini Tuhan. Agar benar-benar dapat menyampaikan kebenaran firman yang murni. Agar dapat menyampaikan kebenaran firman yang menjadi isi hati Tuhan yang benar. Untuk sidang jemaat-Mu di Ebenezer. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah dan selamat mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat belajar sedikit firman Tuhan. Dan biarlah firman ini dapat menjadi landasan kita ketika nanti sebentar kita akan masuk dalam penyembahan kita lebih dalam lagi, memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita buka di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Kita baca dulu Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Ya, nanti kita akan baca ya ayat-ayat yang lain. Ya, seperti yang kita sama-sama baca, perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Ayat 1 dikatakan begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ayat 5a dulu ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dari ayat ini kita jelas sekali dapat melihat bahwa Yesus, ini kalau sidang jemaat membaca, ini perkataan Yesus sendiri, ya, bukan tulisannya Yohanes, bukan kata-katanya Yohanes, bukan kata-katanya murid-muridnya, tapi ini adalah perkataan Yesus sendiri. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Dan ada kata-kata benar, ya. Jadi bukan sembarang pokok anggur. Bukan sembarang pokok anggur, tapi dikatakan pokok anggur yang benar. Dan di ayat 5 dikatakan, kamulah ranting-rantingnya. Yesus pada waktu itu mengatakan kepada murid-muridnya, kamu tuh ranting-rantingnya. Kalau ayat ini sekarang ditujukan kepada kita, berarti kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur tadi. Kita adalah ranting-ranting dari pohon anggur. Ya, di mana pokok anggurnya adalah Yesus sendiri. Ya. Nah, di ayat kedua, Yohanes 15 ayat kedua, dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dari Yohanes 15 ayat 2 ini, kita bisa melihat bahwa ada dua jenis. Ada dua jenis ranting. Ada dua jenis ranting dari sebuah pohon anggur. Ya. Ranting yang pertama, itu adalah ranting yang tidak berbuah.
Yang kedua adalah ranting yang berbuah. Dua jenis ranting ini ujungnya itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya, ranting yang berbuah, yang tidak berbuah dikatakan ranting yang tidak berbuah dipotong dan kemudian dicampakkan ke dalam api. Ya, nanti kalau Bapak Ibu baca di ayat berikutnya, di ayat 6, dikatakan ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api, dibakar. Tapi jenis yang kedua, yaitu ranting yang berbuah. Ranting yang berbuah ujungnya itu tidak dipotong, tidak dibakar. Tapi dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Ya, tadi ayat 2. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau tadi dikatakan bahwa kita adalah ranting-rantingnya, artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, di antara kita ini ada dua jenis kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang berbuah, dan kemudian kehidupan berbuah ini mau dibersihkan sehingga berbuah lebih banyak. Tapi ada juga kehidupan, kita anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kehidupan yang tidak berbuah. Kalau kehidupan ini tidak berbuah, ujungnya nanti akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api, akan dibakar. Sekarang pertanyaannya besarnya adalah, kita mau menjadi kehidupan yang mana, gitu kan? Kita mau menjadi kehidupan yang berbuah, atau kita mau menjadi kehidupan yang tidak berbuah. Tuhan nggak bisa menentukan kamu berbuah, kamu nggak berbuah, enggak. Itu tergantung kita. Tergantung kita. Kita mau berbuah atau kita mau tidak berbuah. Tapi saya percaya pada malam hari ini sidang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini pasti maunya menjadi ranting, menjadi kehidupan yang berbuah pasti ya. Pasti mau berbuah. Berbuah bukan cuma asal berbuah tapi berbuah manis ya. Kemudian bukan cuma asal manis tapi juga berbuah buahnya. Amin? Setuju ya? Amin. Nah, cuman hanya saja ada paling tidak ada dua langkah yang harus kita lakukan agar kita menjadi ranting yang berbuah. Nah, ayo kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Langkah yang pertama yaitu kita harus mau melekat pada pokok anggur yang benar. Bukan pada pokok anggur sembarang pokok anggur, tapi pada pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Dikatakan tinggallah di dalam aku, A-nya huruf besar, ya Yesus. Tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kamu dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas sekali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau berbuah, kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena kita ini ranting, kita nggak mungkin berbuah. Dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Sebuah ranting kalau tidak melekat pada batang pokok pohon tersebut, sebuah ranting anggur kalau tidak melekat pada pokok anggurnya, tidak mungkin bisa berbuah.
Karena dia pasti tidak bisa mendapatkan makanan, tidak bisa mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan buah. Ya. Jadi ini yang pertama, tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Ini langkah pertama kita. Ya. Kita nggak akan, sekali lagi saya katakan, kita tidak mungkin, bukan saya, Alkitab katakan, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita tidak mungkin bisa berbuah, apalagi berbuah lebat, kalau kita tidak melekat pada pokok anggur. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Ya. Tinggal di dalam Yesus itu artinya apa sih? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Yuk kita sama-sama belajar. 1 Yohanes 4 ayat 15. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Arti pertama dari tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, artinya adalah bahwa kita mau mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Dikatakan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Tapi perhatikan, bukan hanya sekedar mengaku, oh iya, Yesus adalah anak Allah. Bukan hanya sekedar mengaku, tapi harus percaya dan tetap percaya. Tetap percaya. Tidak menjual iman kita. Tidak kemudian akhirnya menyangkal Yesus. Jadi tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Dia, berarti kita mau mengaku, tapi kita harus terus mengaku. Tidak sekarang mengaku, besok menyangkal. Enggak. Kalau hari ini mengaku, besok menyangkal, artinya kita tidak di dalam Dia. Dan Dia tidak di dalam kita. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dikatakan tadi ayat 24, harus tetap tinggal di dalam kamu, yang telah kamu dengar dari mulanya. Yang kamu dengar dari mulanya itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, firman apa yang kamu sudah dengar, setiap firman yang kita sudah dengar, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Firman yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah itu harus tetap tinggal di dalam kita. Ya. Jadi tinggal di dalam Yesus yang pertama artinya mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukan hanya sekedar mengaku hari ini, tapi kita harus terus tetap mengakui itu. Tidak boleh menyangkal. Tidak boleh menyangkal. Ya. Dan dikatakan tadi kita sama-sama sudah belajar bahwa apa yang katalah kamu dengar dari mulanya, 1 Yohanes 2 ayat 24 tadi ya, itu tetap harus tinggal di dalam kamu. Nah, ini arti yang kedua, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tinggal di dalam Yesus artinya tinggal di dalam firman, dan firman di dalam kita. Kita harus, kalau kita mengatakan bahwa diri kita ini melekat sama Tuhan, melekat pada pokok anggur, tapi kita tidak mau tinggal di dalam firman,
kita tidak mau membiarkan firman ada di dalam diri kita, itu sama dengan bohong. Kalau kita bilang bahwa Tuhan, aku tinggal di dalam kamu, engkau di dalam aku, tapi kita tidak mau menyimpan firman di dalam diri kita tidak mau tinggal di dalam firman, artinya kita tidak ada di dalam Tuhan. Karena dikatakan tadi, pada mulanya adalah firman. Kemudian Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Yesus. Semoga sampai sini mengerti ya. Nah, tinggal di dalam firman dan firman di dalam kita itu ya kita harus memelihara firman Tuhan. Kita sudah sama-sama belajar dalam beberapa ibadah yang lalu. Ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan Taurat Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Tapi bukan berhenti sampai situ. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita harus sampai menuruti segala perintahnya. 1 Yohanes 3 ayat 24. 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, dikatakan ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah ini. Saya kira saya nggak perlu jelaskan lebih dalam. Saya yakin Bapak Ibu mengerti. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti. Kalau kita mengatakan diri kita melekat pada pokok anggur, artinya kita harus menuruti segala perintahnya. Kita harus menuruti firman Tuhan. Ya. Nah, arti yang ketiga dari tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya apa? Artinya kita harus mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saat ini artinya kita mau bersekutu di dalam perjamuan suci tubuh dan darah Yesus. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Langkah pertama kita harus mau melekat pada pokok anggur. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita harus mau mengaku bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat kita. Kita tidak boleh menyangkal dia. Ya, kita harus pegang terus iman itu. Kita harus pegang terus sampai pada kesudahannya nanti pengakuan kita itu. Ya. Artinya kita harus mau menuruti juga segala perintah Tuhan. Kita harus mau menuruti setiap firman Tuhan. Ya, dan juga kita harus mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Nah, ini langkah yang pertama, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Langkah yang kedua, ranting itu selain melekat harus mau dibersihkan. Ranting-ranting itu harus mau dibersihkan supaya bisa menghasilkan buah yang manis. Dan semakin dibersihkan, akhirnya bisa menghasilkan buah yang banyak. Harus mau dibersihkan. Ya. Supaya hidup kita ini bisa berbuah manis, berbuah banyak, kita harus mau senantiasa dibersihkan. Bukan hari ini dibersihkan, besok enggak. Besok lusa enggak, besok lusanya lagi bersihkan gitu, enggak. Kita harus mau senantiasa dibersihkan. Ketika ada kotoran harus langsung dibersihkan.
Ketika ada yang kering harus mulai dibersihkan, harus langsung dibersihkan. Sehingga benar, ranting itu bisa menghasilkan buah-buah yang baik, yang manis, dan banyak. Nah, pertanyaannya gini, kita dibersihkan dengan apa? Gitu. Kalau ranting dibersihin pakai mungkin gunting ya, kalau saya tahu kalau pokok anggur tuh bersihnya pakai gunting, digunting gitu. Ya, mungkin juga ada pisau kecil gitu mungkin ya. Tapi sekarang hidup kita mau dibersihkan pakai apa? Kita ini mau dibersihkan pakai apa? Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah ini. Kita dibersihkan, hidup kita ini sebagai ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar tadi, harus mau dibersihkan dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus mau disucikan dari dosa-dosa dengan firman Tuhan. Bukan, sekali lagi, bukan hari ini saya mau dibersihkan oleh firman Tuhan, besok nggak mau. Terus ntar minggu depan lagi deh, hari Minggu lagi mau dibersihkan. Ntar Senin sampai Sabtu nggak mau gitu, nggak bisa. Harus senantiasa mau dibersihkan terus menerus. Harus mau dibersihkan dari hari ke hari. Sampai bisa berbuah manis, berbuah yang baik. Kalau sudah berbuah apa? Dikatakan kalau sudah berbuah tetap dibersihkan. Meskipun kita sudah berbuah, tapi kita harus tetap dibersihkan supaya apa? Supaya berbuah lebih banyak. Sampai nanti kalau kita terus-menerus dibersihkan dengan firman Tuhan, terus-menerus disucikan dengan firman Tuhan, sampai kita berbuah banyak, sampai pada saatnya nanti kita akan bisa mencapai kesempurnaan. Amin. Amin. Nah, tapi perhatikan. Garis bawahi tadi ayat Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita sama-sama sudah belajar. Ya. Garis bawah ini. Firman yang telah kukatakan, yang dikatakan Allah sendiri. Artinya apa? Ya yang ada di Alkitab. Firman yang ada di Alkitab. Itulah perkataan Allah. Itulah isi hati Tuhan. Itulah perintah Tuhan. Itu Taurat Tuhan. Ya. Bukan dibersihkan dengan nasihat orang ya. Bukan dibersihkan dengan nasihat orang atau misalnya nasihatnya gembala atau nasihatnya pimpinan rohani atau penatu atau diaken. Bukan dibersihkan dengan kata-kata motivasi yang sering kita dengar di dunia. Bukan dibersihkan dengan buku-buku yang mungkin isinya bagus-bagus gitu ya. Tapi bukan dibersihkan dengan itu, sidang jemaat. Firman Tuhan mengatakan dibersihkan dengan firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang adalah kata-kata Allah sendiri. Alkitab. Ayat-ayat yang ada di Alkitab. Maka dari itu, kita harus mau ada di dalam firman Tuhan dan firman di dalam kita. Kita harus mau baca firman Tuhan. Karena firman ini yang mampu membersihkan kehidupan kita sampai kita berbuah. Kita harus mau merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini yang bisa sanggup membersihkan kita, sehingga kita berbuah banyak. Ya, semoga nangkep ya, semoga Bapak Ibu mengerti. Nah, apa yang dibersihkan? Pertanyaannya apa yang dibersihkan? Ujung rantingnya aja, kalau ada ranting gitu ya, anggap ini Bapak Ibu coba bayangkan, ranting gitu ya. Yang dibersihkan ujung rantingnya saja, atau sebagian, bagian sini yang kotor nih, ini dibersihkan, atau bagaimana?
Atau seluruh ranting yang kotor, ini ada yang kotor di sini, ada yang di sini kotor, dibersihkan semua. Atau hanya sebagian-sebagian. Kalau ranting ini mau berbuah banyak, berbuah lebat, ya ranting ini harus dibersihkan semuanya. Bagian sini kering, ya dipotong. Bagian mana? Bagian sini kotor, dibersihkan. Bagian sini kotor, dibersihkan. Bukan hanya bagian sini, terus kemudian sini berbuah, sini enggak bisa begitu. Ranting ini kalau mau berbuah lebat harus dibersihkan secara keseluruhan. Demikian kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita harus mau dibersihkan dengan firman Tuhan. Inilah penyucian. Inilah penyucian yang harus kita lewati, yang harus kita jalani, yang harus mau kita terima. Penyucian oleh firman Tuhan. Mulai dari apa? Pikiran, hati kita, mulut kita, karakter kita, perbuatan kita, lain-lain dan lain-lain. Intinya seluruh hidup ini harus mau dibersihkan, harus mau disucikan dengan firman Tuhan. Gak bisa, tidak bisa hanya, perbuatan kita dibersihkan. Perbuatan kita aja nih, perbuatan tangan kita yang dibersihkan. Tapi pikiran, mulut kita belum dibersihkan. Bisa berbuah? Nggak bisa. Orang tuh tangan, mulut dan pikiran ini satu tubuh, nggak bisa berbuah. Kalaupun bisa berbuah, mungkin buahnya nggak manis, buahnya asem kali. Ya. Malah tidak menyenangkan hati Tuhan, malah membuat Tuhan murka. Yuk mari kita sama-sama mau belajar. Nggak bisa sebagian-sebagian, ya semuanya. Perbuatan kita dibersihkan, mulut kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, hati kita dibersihkan. Seluruh kehidupan kita mau dibersihkan oleh firman Tuhan. Sedikit demi sedikit dibersihkan, hari ini dibersihkan, besok dibersihkan, besoknya lagi dibersihkan, besoknya lagi dibersihkan. Sampai akhirnya mulai muncul buah. Nah keren. Mulai muncul buah 1, mulai muncul buah 2, mulai muncul buah 3, buahnya jadi manis, buahnya kemudian jadi banyak, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ingat, melekat kepada Tuhan, melekat kepada pokok anggur yang benar. Yang kedua, mau dibersihkan, mau disucikan dengan firman Tuhan yang kukatakan, kata Allah. Mari kita lanjutkan Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau kita tidak menjadi kehidupan yang seperti ini, yuk, melekat kepada pokok anggur yang benar. Mau dibersihkan. Mari pelayan bisa menyiapkan diri. Ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah ini tadi. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Perhatikan. Ini keren. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang kamu minta apa aja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tapi dengan syarat tadi apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu.
Jadi saya kira Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri artinya apa? Ya artinya kita harus mau nih loh. Firman Tuhan ini kita harus mau baca. Kita mau simpan firman Tuhan dalam hati. Enggak bisa Bapak Ibu tidak bisa hanya mengandalkan firman Tuhan pada waktu ibadah saja. Firman Tuhan itu pada waktu ibadah berapa lama sih? Ibadah raya anggaplah 1 jam, ya kan? Ibadah doa anggap 20-30 menit. PA anggap 1 jam, 1 jam setengah. Berarti berapa jam tuh? 3 jam. 1 jam, 2 jam. Iya anggap 3 jam, ya kan? Terus Bapak Ibu merasa firman itu cukup untuk membersihkan kehidupan kita? Gak bisa Bapak Ibu. Firman Tuhan ini begitu luar biasa, 66 kitab. Mau tidak mau, kalau kita mau cepat berbuah, kalau kita mau berbuah dengan banyak, dengan manis, dengan lebat, kita harus setiap hari menaruh firman itu di dalam diri kita. Dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Harus setiap hari. Harus setiap hari. Ya. Kenapa? Ya tadi loh. Kalau kita tinggal di dalam Dia, ya, kemudian firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Apa sih yang Bapak Ibu Saudara pengen itu apa sih? Kepingin hikmat seperti Salomo. Kepingin apa? Kepingin keturunan kita diberkati seperti keturunan Abraham. Atau apa? Pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis seperti pemeliharaan Tuhan kepada janda Sarfat. Kesehatan, kesembuhan seperti kesembuhan yang diterima oleh wanita pendaran 12 tahun. Apa yang Bapak Ibu minta? Dikatakan apa saja yang kamu minta. Wah, ini luar biasa. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh luar biasa. Tapi ingat tadi syaratnya, jangan lupa. Jangan lupa, ya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Nah, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saat hidup kita mau dibersihkan oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang menyucikan kita ada di dalam kehidupan kita. Kita akan bisa menghasilkan buah yang manis, buah yang banyak. Dan dari buah-buah itu kita bisa memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bukankah itu tujuan kita hidup? Salah satu tujuan kita hidup menjadi anak-anak Tuhan. Kita bisa memuliakan Allah. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Tutup Alkitab. Tutup Alkitabmu. Mari. Ambil posisi yang enak. Mungkin duduk boleh. Bagi yang mau berlutut silakan berlutut. Mari. Kita mau datang membawa kehidupan kita pada malam hari ini. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau membawa kehidupan kita yang adalah ranting-ranting ini, agar kita sebagai ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur, kita mau dibersihkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sehingga apa? Sehingga pada saatnya nanti ketika Dia datang, Dia mendapati mana buahmu. Ini loh Tuhan. Ini loh buahku manis. Ini loh buahku banyak. Ya. Dan akhirnya apa? Nama Allah yang dipermuliakan. Amin. Amin. Mari kita bersatu hati. Mari kita bersatu hati. Kita mau masuk dalam penyembahan kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau masuk lagi lebih dalam hadirat Tuhan.
Karena Dia adalah Allah yang terindah dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang besar dan perkasa, penuh kemuliaan. Mari kita sama-sama katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau katakan sekali lagi, Kau yang terindah. Kau yang terindah, Amin, amin. di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yes, Lord. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau Yesus ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau, sembah Kau. Sembah Kau ya Ku sembah Kau, Yesus. ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah.
Sekali lagi katakan ku sembah Kau. Bapak Ibu yang ingin mengangkat tanganmu, angkatlah tanganmu. Datanglah menyembah Dia secara pribadi pada malam hari ini. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah pokok anggur yang benar. Tiada luku tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, Sembah Kau Yesus, tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Akui Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau Yesus. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, gunakan kesempatan yang baik untuk datang menyembah Dia, untuk lebih dalam lagi menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia melalui kehidupan penyembahan kita. Jangan biarkan mulutmu diam di hadapannya. Jangan biarkan mulutmu diam. Ucapkan mazmur itu di hadapan Tuhan. Ucapkan pengagungan itu di hadapan Tuhan. Ucapkan mazmur pujianmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah, Kau Rajaku Yesus. Haleluya. Kaulah pokok anggur yang benar. Kaulah firman, Kaulah pemilik hidup kami. Kau ada dalam hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Yesus. Biar kami malam hari dapat menyembah Kau. Biar malam hari ini kami dapat datang mengagungkan Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu malam hari ini bagaimana keadaanmu. Apakah engkau dekat dengan Tuhan? Apakah kau melekat dengan Tuhan atau tidak? Apakah kau ada di dalam firman Tuhan dan firman ada dalam dirimu atau tidak? Tapi malam hari ini yang jelas firman Tuhan mengingatkan kita bersama.
Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Haleluya. Kalau malam hari ini kau ditegur firman Tuhan, kalau malam hari ini kau diingatkan oleh firman Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Minta ampunlah di hadapan Tuhan. Minta ampunlah di hadapan Tuhan. Sehingga Dia Allah pemakabur dapat tinggal di dalam diri kita. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Bersihkan kami dengan firman-Mu yang suci. Bersihkan kami dengan firman-Mu yang suci. Bersihkan kami Tuhan. Bersihkan kami Yesus. Agar pada saatnya nanti Tuhan Kau mendapati kami berbuah lebat. Agar pada saatnya nanti Kau tidak memotong kehidupan kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Tolong Tuhan, tolong. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat hati-hati yang hancur di hadapan-Mu. Kau sudah melihat semuanya Tuhan. Kau sudah melihat semuanya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pada malam hari ini nama-Mu yang dipermuliakan. Nama-Mu yang ditinggikan. Melalui setiap buah kehidupan kami ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Yes Lord. Haleluya. 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 Mari kita mau datang sekali lagi, katakan haleluya. 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 Haleluya.
lagi, haleluya. Itulah pujian kami, itulah pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Itulah ucapan syukur kami Tuhan. Tidak ada kata lain, tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain selain kata-kata haleluya, haleluya, haleluya. Karena Engkau adalah Allah yang begitu besar, Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah pemilik kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah melawat setiap jemaat-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah mengubahkan kehidupan kami. Engkau sudah mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami sebagai ranting-ranting. Sebagai ranting-ranting, kami mau belajar untuk terus melekat kepada pokok anggur yang benar itu, kepada Engkau Yesus. Dan kami mau terus dari hari ke hari dibersihkan oleh firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Jangan biarkan kami menjadi ranting yang kering. Jangan biarkan kami menjadi ranting yang dipotong. Tapi biarkan kami, bersihkan kami. Kami siap dibersihkan selalu senantiasa dengan firman-Mu. Agar Engkau mendapati kami berbuah yang manis dan berbuah lebat. Dan biarlah melalui buah-buah kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kelawatan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk roh-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengubahkan kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa membawa seluruh kehidupan jemaat-Mu di Ebenezer ini Tuhan. Biarlah kehidupan mereka semua, kehidupan rohani mereka akan terus naik, akan terus bertumbuh, akan terus dapat menghasilkan buah-buah yang lebat, yang berkenan, yang manis, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar senantiasa Roh Kudus firman Tuhan terus bekerja melawat setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hidup nikah anak-anak-Mu, setiap keluarga-Mu, setiap keluarga-keluarga mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka, bagaimanapun kondisi mereka, kami percaya bahwa jika Engkau ada di tengah-tengah mereka sebagai kepala, hidup nikah mereka akan penuh dengan berkat, akan penuh dengan damai sejahtera, akan penuh dengan sukacita surga. Dan biarlah bagi mereka hidup nikah yang ada dalam pergumulan-pergumulan, biar Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan mereka. Engkau yang terus bekerja campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bila ada Engkau temui dosa-dosa dalam hidup nikah kami, bukakan semua dosa-dosa itu. Dan ajar kami untuk mau mengaku di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk kami mau bertobat. Dan kami kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Apapun keadaan mereka, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Bagi mereka yang ada dalam pergumulan ekonomi di masa-masa yang sulit ini, kami berdoa juga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di setiap musim hidup kami. Ketika kami diberkati Tuhan, bahkan ketika kami ada dalam pergumulan ekonomi, kami percaya pemeliharaan Tuhan akan senantiasa nyata bagi anak-anak-Mu yang terus mengandalkan Kau, yang terus mengandalkan firman Tuhan, yang mengandalkan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata buat mereka semua. Bagi yang sakit, dimanapun mereka berada, sakit apapun yang mereka alami, kami percaya pada malam hari ini Tuhan sudah angkat semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah berikan kesembuhan yang sempurna dalam tubuh mereka. Tuhan sudah pulihkan
kesehatan mereka dengan kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Juga untuk rencana-rencana ibadah raya onsite di gereja Tuhan, kami serahkan seluruh rencana yang ada. Biarlah pada waktunya nanti, pada waktumu yang terbaik Tuhan tetapkan untuk kami dapat kembali membuka ibadah raya di tempat ini, di gereja ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan kami tahu Tuhan ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuka ini, membuka ibadah raya ini, dan juga dapat melakukan live streaming secara langsung melalui YouTube. Kami berdoa setiap kebutuhan yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Kau adalah Allah yang akan menyediakan, akan memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, bila ini pekerjaanmu, bila ini sesuai dengan rencana kehendak-Mu, Engkau sendiri akan mencukupkan setiap kebutuhan yang ada. Dan juga pada malam hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan khusus maupun diakonia. Kami berdoa biarlah kiranya Kau memberkati kehidupan mereka dengan berlipat kali ganda. Kami percaya karena iman mereka memberikan, dan dengan iman mereka akan menerima berkat-berkat yang begitu luar biasa yang tidak pernah mereka pikirkan dalam kehidupan mereka. Bukan hanya secara materi, tapi berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat firman Tuhan, pembukaan rahasia firman Tuhan ada nyata dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri Tuhan ibadah doa kami pada malam hari ini, kami tahu Engkau adalah Allah yang besar. Karena itu kami mau agungkan Engkau. Kami mau pujikan bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau adalah Allah yang mulia, pemilik kehidupan kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu menguatkan. Mari Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Siapkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Yang layak kami di hadapan-Mu. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah, yang layak kami puji, yang layak kami agungkan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah Engkau berkenan akan setiap pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami, seluruh kehidupan kami ini. Biarlah terus dapat memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan, dan angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan pada malam hari ini, mari bersama saya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, sampai bertemu di dalam ibadah-ibadah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.